selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Tidak ada bagian dalam hidupku yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milikmu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darah-Mu, dan harganya telah lunas. Tuhan bayar. Semua untuk kepentingan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Dan adalah kehormatan kalau aku boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambillah hidupku ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan kami menyampaikan selamat datang pada Bapak Ibu, jemaat, saudara sekalian ke gedung gereja ini untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan kemuliaan nama Tuhan. Shalom juga untuk seluruh Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah melalui live streaming FB. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita
kita semua untuk berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan di hari Minggu yang bersuka cita ini. Tak kala Tuhan izinkan saya dan saudara boleh berada di rumahnya yang kudus, kita mau duduk dalam persekutuan bersama karena kerinduan kita mendengarkan suara Tuhan. Kita rindu mendengarkan isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, inilah setiap kami Bapa di minggu pagi hari ini. Kami datang kepadamu Bapa. Kami rindu untuk beribadah bersama. Kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Bahkan setiap kami rindu bejana kami yang kosong diisi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, kami sadar banyak hal yang tidak patut yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap kami Bapa. Hati dan pikiran kami hari ini, kami rindu hanya tertuju kepadamu Bapa. Kami rindu merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami pada saat ini, biar jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, ku ada ini karena anugerah-Mu. Kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti.
kata demi kata yang kita naikkan sebagai bagian dalam kehidupan kita. Es air mataku gaya pedulikan. Sepanjang perjalanan melewati
sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Yesus Tuhan, setiap hari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, setiap hari baru kasih Tuhan buat saya dan saudara. Setiap hari Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Setiap hari Tuhan selalu memberikan kesempatan yang terbaik buat saya dan saudara. Ini setiap kami yang rindu untuk terus memuji Tuhan. Kami rindu untuk terus memuliakan Tuhan, sebab yang layak kami puji, Engkaulah yang layak kami tinggikan, kami agungkan dalam kehidupan ini. Terpuji namamu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita sama-sama angkat satu pujian yang berkata, ketika jalanku berkabut. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini, apapun tantangan yang kita hadapi, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin.
Puji Tuhan. Mari kita katakan suka-sukamu Tuhan. Oke. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, semuanya mari kita serahkan untuk Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Yes, mari kita bergembira di dalam Tuhan. Lepaskan semua beban. Ya. Puji Tuhan, saatnya kita akan sama-sama mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, bejana-bejana kita yang kosong diisi dengan sabda kebenaran firman-Nya. Kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini kalau kita mau melangkah di dalam Tuhan. Mari kita katakan pujian yang berkata, Engkaulah perlindunganku, Tuhanlah tempat perlindungan kita.
nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena hari yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang kembali berkumpul bersama, beribadah, menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih. Biar kiranya Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kami. Dalam pemberitaan firman Tuhan, umat-Mu dapat mengerti dan mereka dapat melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Allah Roh Kudus, hamba juga mohon hikmat-Mu ya Bapa, memenuhi kehidupan hamba-Mu, menuntun hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benar, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu dapat diberitakan kepada umat-Mu dan mereka mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari Minggu ini. Kembali Bapak Ibu kita akan dengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang ukuran hidup kekal. Saudara, kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 19. Hari ini terasa panas atau saya sendiri yang panas? Panas ya? Wah, puji Tuhan. Lukas 18 ayat 18 sampai 19. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Bapak Ibu, dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 19 terdapat dialog antara Tuhan Yesus dengan pemuda yang kaya. Nah, kalau kita baca saudara di dalam Lukas ini, pemuda yang kaya ini juga dikatakan seorang pemimpin, ya. Dikatakan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, ya. Kalau kita baca di dalam juga Matius 19 ayat 22 dikatakan pemuda yang kaya, ya. Bapak Ibu, orang kaya ini bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau saudara lihat firman Tuhan ayat 20, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kata orang kaya itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wah, hebat ya. Jadi hukum Taurat dia lakukan dengan benar, ya, dengan baik. Orang kaya itu berkata, pemimpin itu atau anak muda itu berkata, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu menyebutkan bahwa orang kaya ini punya jabatan, ya. Bukan hanya kaya, tapi dia juga punya jabatan. Dia seorang pemimpin. Berarti dia sudah kaya, dia juga terhormat, ya. Dan ternyata saudara, orang kaya ini dia juga memikirkan tentang nasib kekalnya. Bukan hanya sekedar memikirkan perkara jasmania saja, tetapi saudara, dia ternyata tidak mampu menggenapi hukum Allah, ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah punya jabatan pemimpin orang kaya, tapi dia masih memikirkan hidup nasib kekalnya. Kita ini sudah miskin, kere, tidak mau lagi memikirkan tentang kehidupan kekal. Betul? Kita akui kita miskin, amin. Dibandingkan dengan orang kaya ini, ya, dikatakan dia kaya, dia melakukan hukum Taurat dengan baik, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetapi orang kaya ini masih berpikir
menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Saudara, kita ini makhluk kekal. Amin. Atau saudara bukan makhluk kekal? Kalau bukan makhluk kekal berarti apa? Hah? Ada yang bisa sebut? Binatang. Saudara ya, berarti kalau saudara enggak, saya bukan makhluk kekal. Kalau bukan makhluk kekal, berarti binatang. Binatang tidak berhidup kekal, tidak memiliki hidup kekal. Tapi manusia diciptakan untuk kekekalan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup kekal bukan hanya semata-mata menuju kehidupan nanti di surga setelah mati. Sebab pada umumnya banyak yang memiliki pengertian kehidupan kekal hanya di surga saja. Padahal saudara, berbicara tentang hidup kekal bukan hanya di surga ada kekekalan, tapi di dalam neraka juga bicara kekekalan. Ya, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah di padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, ya kan? Dalam jurang gelap kengerian. Jadi perkarakan dirimu, apakah engkau hidup kekal bersama Bapa di surga, ataukah engkau hidup kekal bersama para malaikat setan atau iblis di dalam neraka? Itu saudara harus dipikirkan sekarang. Makanya orang kaya itu saudara, semasa hidupnya dia datang, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang kaya itu masih muda, masih sehat. Dia bertanya kepada guru, bagaimana supaya hidup kekal? Bukan nanti sudah mati baru bertanya. Tidak ada lagi perkara memperkarakan diri masuk surga atau neraka. Ya, jadi selama hidup kita harus perkarakan diri kita masuk kekekalan di surga atau kekekalan di dalam neraka. Nah, sesungguhnya saudara, hidup yang kekal berbicara mengenai hidup yang berkualitas atau hidup yang bermutu. Hidup kekal berbicara mengenai kebaikan yang ideal menurut Tuhan. Hidup kekal bukan hanya memuat panjangnya hidup, tetapi juga memuat dalamnya hidup atau kualitas kehidupan kita. Jadi saudara, kalau saudara bicara tentang penting gak memikirkan umur panjang, penting gak memikirkan berapa lama engkau hidup, saudara, itu tidak penting. Yang penting adalah berapa lama engkau hidup dan seperti apa engkau menjalani hidupmu, apa yang engkau isi dalam perjalanan hidupmu. Kalau engkau umur panjang tapi berbuat jahat, tidak suka berbuat baik, ngapain saudara? Jadi pertanyaannya bukan umur panjang, tapi bagaimana engkau mengisi hari-hari hidupmu, ya? Bagaimana engkau menjalani hidupmu? Apakah sudah memenuhi hukum Tuhan? Saudara, orang kaya ini koreksi, ya. Dikatakan bahwa waktu Tuhan sebut begini, Yesus bilang begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan dengan entengnya orang kaya itu berkata, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti saudara sudah lama dia melakukan itu. Jadi itu mah biasa, ya kan? Tapi dia masih ragu dengan hidup kekalnya. Betul? Wah, saudara, orang percaya sekarang baru berbuat sedikit sudah rasa pede. Berbuat sedikit aja, udah merasa diri sudah paling benar. Orang kaya ini dikatakan waktu Yesus sebut, jangan mencuri, jangan membunuh, kan? Jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Waktu Yesus menyebutkan itu, dia bilang apa? Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi dia masih ragu tentang kekekalan. Jadi dia bertanya. Nah, sekarang orang percaya, kalau dia merasa sudah menuruti hukum agama, dia sudah benar, dia sudah punya surga. Ini kan bahaya. Nah, saudara, kita belajar sebenarnya dari orang kaya ini. Orang kaya ini mau mencari tahu tentang hidup kekal. Tapi negatifnya adalah orang kaya ini menolak untuk memenuhi apa yang Yesus katakan kepadanya, apa yang Yesus perintahkan kepadanya.
Ternyata saudara, hukum agama orang kaya ini mampu lakukan, tapi hukum Tuhan ia tidak mau lakukan. Kenapa saudara? Apa bedanya hukum agama dengan hukum Tuhan? Ya kan? Nah Bapak Ibu, sesungguhnya hidup yang kekal berbicara hidup yang berkualitas atau hidup yang bermutu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan itu mengumumkakan kepada orang kaya, ya, bahwa untuk memiliki suatu kehidupan yang berkualitas atau hidup kekal, seseorang harus menuruti segala perintah Tuhan dalam Tauratnya. Tuhan Yesus berkata, tetapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang kaya tersebut mengaku bahwa dirinya sudah melakukan hukum-hukum Tuhan dengan baik. Mendengar ucapan orang kaya itu, Tuhan Yesus tidak membantah. Kalau saudara baca di situ, ada nggak Tuhan Yesus bantah? Yes, Tuhan akui. Ya, kalau dia nggak bohong. Dia bilang dia sudah, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berzina. Dia kasih tahu, dan Tuhan katakan, ya, Tuhan nggak membantah. Artinya Tuhan berarti setuju bahwa dia telah melakukannya. Betul? Tidak ada perbantahan. Kamu berbohong, tidak. Ya, tapi apa yang dikatakan orang kaya itu Tuhan tidak bantah. Berarti saudara telah melakukan perintah Tuhan dengan baik. Orang kaya ini melakukan perintah Tuhan dengan baik. Ini juga berarti menunjuk bahwa di dunia ini sangat besar kemungkinan adanya orang-orang yang memang dapat melakukan perintah Allah atau hukum-hukum agama secara baik, atau mencapai kualitas, ya. Atau mencapai kualitas kebaikan menurut hukum-hukum agama yang ada. Dengan demikian, ditinjau dari perjanjian lama, ada orang-orang yang sudah berkategori memiliki hidup kekal atau hidup yang berkualitas. Nah, rupanya saudara, orang muda yang kaya ini merasa apa yang telah dilakukannya itu tidak cukup membuat dirinya telah mencapai kehidupan yang berkualitas. Itulah sebabnya orang muda yang kaya ini berkata kepada Tuhan Yesus, apa lagi yang harus dilakukan? Dia nanya loh, ya. Dia nggak menghindar, tapi dia ingin tanya, ya. Kalau kita kalau boleh menghindar, ya, jangan lagi ditanya apa yang harus dilakukan, ya. Kalau ibu kepala perintah bikin, sudah ya Bu. Nah, maksudnya kunci aja lah, jangan nanti nambah perintahnya, kan bahaya. Bercanda, ya. Pengurus di sini baik-baik. Amin. Atau kurang baik? Tuhan menjawab, jikalau kamu mau sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, lalu datanglah kepadaku. Waduh, saudara, waktu dengar itu saudara syok. Orang muda ini ternyata hukum Tuhan itu sangat tinggi nilainya. Tuh, saya berpikir begini waktu baca, ya. Berarti orang kaya ini suka bantu orang miskin, ya? Suka, ya? Pasti bantu orang miskin. Nah, di sini ada hal yang harus kita perhatikan dengan serius, bahwa ternyata ada kebaikan nilai umum atau kebaikan nilai subjektif. Ini adalah kebaikan manusia. Tetapi di sisi lain, di sisi lain ada kebaikan yang bernilai objektif, mutlak dan ideal menurut perspektif Tuhan. Ini adalah kebaikan yang sempurna. Jika pemuda kaya ini bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bisa jadi dan pasti
orang kaya ini menjadi salah satu murid Tuhan Yesus, betul? Tetapi ternyata sampai cerita Alkitab tentang orang kaya ini tidak lagi dicatat sejarahnya. Berarti dia tidak termasuk murid Yesus. Padahal cuma diminta satu. Pergilah, jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Tetapi sampai akhir Injil ditulis, nama pemuda kaya ini tidak pernah dikenal. Ia meninggalkan Tuhan dengan sedih dan tidak bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi dia guru yang baik. Apa yang harus aku lakukan? Ya, tapi waktu Tuhan Yesus katakan, pergilah, jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, maka orang kaya itu segera berbalik dan dia pergi dengan sedih. Karena ternyata apa? Banyak hartanya dan dia harus menjualnya dan dia harus mengikut Tuhan. Saudara, memang ya, memang kebanyakan saudara orang percaya kalau sudah bicara duit itu susah. Betul? Wah, saya pernah diskusi dengan beberapa pendeta. Aduh, kalau khotbah memberi katanya berat. Memang saudara, orang kalau bicara, kita memberikan hidup saudara, kita masih amin. Tapi lebih lagi detailnya, bicara tentang uang, orang berat. Nah, apalagi saudara orang kaya ini banyak hartanya. Kalau bilang, ku berikan hatiku dan jiwaku, wah itu gampang ya. Semuanya bagimu, wah ku berikan hatiku. Tapi coba kalau ku rela melepaskan semuanya, termasuk duit saudara, ya, ayo lepaskan saja. Saudara, Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada orang kaya ini bahwa ukuran kebaikan atau kesempurnaan harus berpijak pada Allah, bukan berpijak dari sudut pandang siapapun. Saudaraku, saya pernah melayani seseorang bicara tentang pemberian yang terbaik. Waktu bicara, saya memberi, saya lakukan, saya nolong orang dan sebagainya. Tapi pas saya bicara tentang lebih dalam lagi tentang uang, saya suruh lakukan kebenaran firman Tuhan dengan benar, apa dia jawab? Uang kan uang saya. Saya mau lakukan suka-suka saya. Saya mau, saya suka, saya buat. Saya tidak suka, tidak saya buat. Artinya kan dia uangnya. Ternyata saudara, bisa jadi orang kaya ini pertama, dia melakukan karena hanya sebagai aturan agama. Ya, takut. Dan biasanya begitu saudara, dia ini kan orang Yahudi ya. Bisa jadi kayak contoh saudara, kalau agama-agama sebelumnya, saya tidak menyinggung siapapun. Kalau memberi gitu kan, pembangunan, apalagi kalau apa itu dibilang lelang. Keluarga ini 1 juta, wah gitu. Keluarga ini 2 juta, wah dia catat begitu kan. Nah, dengan banyaknya pemberian itu bisa jadi ada pertimbangan kedudukan. Artinya semakin banyak dia memberi, rasanya semakin layak dihormati. Dan kedua juga, misalnya gereja sekarang ini, kalau tidak memberi, ya tidak usah pelayanan, kan begitu. Ada aturan-aturan dalam setiap gereja. Kalau tidak mampu berkorban, tidak siap berkorban, jangan jadi pelayan. Pelayan Tuhan itu harus siap berkorban. Masa jemaat lebih dari pelayan? Otomatis pelayan harus bisa menjadi teladan. Seperti saya kalau jemaat lakukan, terus saya hamba Tuhan tidak lakukan, saya malu saudara. Artinya ukurannya begini, saya yang lebih tahu firman tidak mampu lakukan, kok dia yang baru jadi Kristen bisa lakukan. Maka ada sebagai hamba Tuhan dari orang lain, ya. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang tuntutan. Pertanyaannya, apakah orang muda ini, orang kaya ini melakukan atas dasar kasih? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau di dalam Korintus berkata, buat apa engkau memberi dirimu dibakar kalau tidak berdasarkan kasih? Buat apa engkau bagi-bagi harta
Buat apa engkau lakukan perpuluhan, engkau melakukan segalanya kalau keterpaksaan itu terjadi dalam dirimu? Kau tidak memberi dengan suka rela, tidak memberi dengan sukacita. Allah adalah sumber dan ukuran kebaikan satu-satunya yang sempurna. Jadi kalau orang kaya ini mengakui bahwa Tuhan Yesus baik, itu berarti Yesus berasal dari Allah atau Allah sendiri. Yesuslah sumber kebaikan atau ukuran kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu kalau kita mengakui saudara bahwa Yesus adalah Allah sendiri, seharusnya kita tunduk kepada kehendak Tuhan Yesus, yaitu menjual segala miliknya, membagikan kepada orang-orang miskin dan mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki agar kita berusaha mencapai kebaikan yang ideal, kebaikan menurut Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus dalam pernyataannya, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dengan kebaikan, dengan demikian kebaikan kehidupan moral orang percaya harus melebihi kebaikan moral ahli Taurat dan orang Farisi. Itu dalam Matius 5 ayat 20. Orang percaya dipanggil Tuhan untuk hidup secara luar biasa dalam melakukan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut dapat mencapai target yang melampaui mereka yang bukan anak-anak Tuhan. Ya, ini konsekuensi saudara sebagai orang percaya, di mana kita mau melakukan berbeda dengan orang-orang dunia, saudara. Jadi kalau kita melakukan saudara kebaikan, kita melakukan firman Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus sesuai perintah Tuhan, harus sesuai kehendak Tuhan. Artinya saudara, jangan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Contoh saudara, ketika saudara memberi, misalnya saudara diperintahkan untuk memperhatikan orang miskin misalnya. Terus saudara, saya memperhatikan satu orang saja. Padahal diperintahkan semua orang miskin yang ada di situ. Misalnya yang ada di Ruli, Anda kan orang mampu. Terus suruh perintahkan, bantulah semua orang miskin yang ada di situ. Tapi saudara, karena engkau melihat betapa besarnya budget yang akan keluar, maka engkau cuma pilih 1-2 orang. Engkau buat atau engkau bantu beberapa orang saja. Menurut saudara itu memenuhi standar ya? Enggak. Jadi kalau ikut Tuhan itu nggak boleh setengah-setengah, saudara. Saudara harus all out buat Tuhan. Ya. Jadi jemaat GSKI di tempat ini, saudara harus menjadi teladan dalam hal berbuat baik. Ya. Jadi berbuat, tadi kan lagu tadi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi kan kebanyakan kita melakukan suka-suka kita, betul? Suka-suka kita. Ya kalau kita nggak mampu ya sudahlah. Ya kalau kita mampu ya kita lakukan. Itu kan suka-suka kita. Saudara, dalam melakukan firman Tuhan memang nggak ada yang nyaman secara daging. Pilihan itu berat bagi kita. Saya ingat lagi saudara, waktu saya datang ke Batam. Waktu saya datang ke Batam, saya tuh nggak mau saudara. Jujur saya tidak mau ada di kota ini. Kota ini saya belum tahu tentang kota ini. Saya nggak tahu kota ini seperti apa. Dan orang bilang, oh Batam bagus, dekat Singapura, keren. Ya, wah di sana, wah pokoknya bagus-bagus yang mereka cerita. Tapi saya nggak mau saudara, saya lebih suka itu di Jakarta. Karena di sana kita sudah nggak perlu lagi memulai dari kecil, semua sudah berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba saudara, ada dorongan kuat untuk kami datang melayani di kota Batam, tinggalkan kota Jakarta. Nah saudara, berarti kami harus meninggalkan tempat yang nyaman dan kami harus memulai yang baru. Kami bisa berdalih saat itu. Ya artinya berdalih begini, Tuhan, kalau Tuhan mau udah kita buatlah
pelayanan penggembalaan di Jakarta, memulai dengan baru, tidak perlu ke Batam. Tetapi saudara, perintah itu terlalu kuat, semakin hari diteguhkan harus ke Batam. Nah saudara, waktu datang ke Batam, kami kesulitan untuk membawa segala harta benda yang di sana. Ya, jadi apa yang ringan kami bawa. Nah waktu datang ke Batam, saudara, saya kaget. Karena Batam itu nggak seperti kota yang diceritakan banyak orang. Apalagi pas datang ke Marina ini, waduh, dari simpang base camp sana ke sini hampir hutan semua. 2007, siapa yang 2007 sudah di Batam? Ya, 2007 di Batam berarti dari simpang base camp ke sini kan masih banyak hutan, ya kan? Masih banyak rumput-rumput panjang, saudara. Saya waktu datang, wah Tuhan, apa benar kami harus pelayanan di kota seperti ini? Waduh, saya stres, saudara. Saya nggak bisa menikmati makanan, nggak bisa menikmati minuman. Semasih duniawi saya berpikir begini, saudara. Aduh, saya kan berpikirkan kalau kita merintis dari kecil kita bisa menikmati. Kok sudah menikmati kita harus lepaskan? Tidak, orang susah, orang kampung ya orang miskin dari kampung sana, Tuhan bawa ke Jakarta, bisa merintis kehidupan, bisa naik. Tiba-tiba harus dilepaskan lagi semua. Kami harus memulai lagi dari nol, dan itu tidak mudah. Waktu saya lihat daerah Marina, saya berdoa minta Tuhan kembalikan kami ke Jakarta. Saya nggak mau, saya punya ketakutan untuk hidup miskin, saudara, di kota ini. Ya, saya memiliki ketakutan hidup susah di kota ini. Ya, saya masih ingat perumahan Marina View itu masih tahap 1 atau tahap 2. Ya, jadi tanahnya itu kalau saya masuk sepatu hak itu lumpurnya segini karena belum ada tanah. Baru air kami harus ngantri panjang sekali cari air ya di pemerintah RT yang punya air. Jadi Marina View itu belum masuk air, belum masuk saluran air, jadi masih ngantri-ngantri di beberapa titik. Jadi pada saat itu ada titik-titik ya. Jadi titik sana ada air, titik sana ada air. Nah, saudara, di situ kami memulai. Aduh, saya nggak bisa melihat kondisi sekarang. Aduh Tuhan, bagaimana? Tetapi saudara, kalau memang itu kehendak Tuhan, harus kita kerjakan. Walaupun itu harus bayar harga. Tapi kadang-kala kan saudara, kita perhitungkan dengan kenyamanan hidup kita, benar? Rata-rata kita mau melakukan firman Tuhan yang masih pada sudut pandang zona nyaman. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi sempurna, saudara harus melakukan firman Tuhan sampai pada tahap bayar harga, bukan pada zona nyaman. Kita manusia kan memikirkan, aduh kalau saya lakukan ini nanti kerugiannya ini, kalau saya lakukan ini kerugiannya ini. Akhirnya saudara, yang kita lakukan bukan kehendak Tuhan, suka-suka kita. Nah, orang kaya ini bisa jadi dia masih melakukan di tahap nyamannya, ya. Nyatanya waktu Tuhan Yesus katakan, jual seluruh milikmu, berikan kepada orang miskin, itu kan berat. Berarti orang kaya ini masih melakukan hukum agama, kebenaran dalam standar nyaman. Nanti, saudara masih begitu di sini? Kalau masih begitu, saudara harus mulai belajar. Berkorban itu sakit, Bapak Ibu. Gak ada pengorbanan tanpa air mata. Merintis saudara pekerjaan Tuhan di sini, tidak akan bisa tanpa air mata. Membangun pekerjaan Tuhan sampai hari ini masih disertai air mata. Kenapa? Kita harus berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Nah, orang kaya ini sampai pada tuntutan itu dia sulit. Nah, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa kita sempurna. Belum lagi saudara motivasi. Dalam saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, motivasi saudara apa? Ya, supaya dihormati, supaya dipuji, supaya dianggap hebat, atau apa saudara? Ini kan kita harus koreksi diri itu baik-baik. Amin. Saya mulai saudara, saya mulai melakukan itu. Kalau saya mau melakukan sesuatu, saya koreksi diri dulu. Buat apa saya lakukan ini? Kalau cuma untuk supaya dikatakan orang baik, saya nggak mau. Itu sia-sia. Pujian manusia berapa sih? Pujian manusia nggak menghasilkan uang, betul? Pujian manusia tidak memberikan hidup kekal bagi saya. Jadi ketika saya ini hati kan bisa kita tahu licik atau tidak. Atau ada di sini nggak bisa mengoreksi hati? Ada? Tahu kita.
Kalau kita mau seperti itu, saudara akan capek. Ya, makanya saudara harus benar-benar memiliki hubungan intim dengan Tuhan sehingga engkau tahu hatimu itu, motivasimu seperti apa. Tahu firman Tuhan. Yesus berkata begini, sekian lama, dia katakan sama Filipus, sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Itu Tuhan tuh tegur Filipus. Karena kita sebagai orang percaya, ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kita nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Saudara tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara? Kalau saudara tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan mengeluh ikut Tuhan. Saudara nggak akan pernah tahan-tahan untuk memberi buat Tuhan. Saudara akan all out buat Tuhan. Hidupmu bagi Tuhan, apapun milikmu bagi Tuhan. Tapi kalau saudara nggak mengenal Tuhan, ini repot saudara. Hari-hari duduk di gereja, hari-hari ada di gereja, tapi nggak tahu Tuhan kehendaki apa. Bapak Ibu, hukum Tuhan yang sempurna saudara, kasihilah sesamamu manusia. Kasihi Tuhan Allahmu. Kasih itu harus diwujudkan saudara, amin. Harus dikerjakan. Orang kaya ini diperintahkan jual segala milikmu dan bagikan ke orang miskin. Orang kaya itu tidak mau lakukan. Hari ini kalau Tuhan menuntut saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun bertolak dengan kenyamananmu, apakah engkau akan lakukan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, amin. Menjadi pertanyaan saudara. Ketika saudara kita mau mengasihi Tuhan, harus segenap hati, harus segenap kekuatan, jangan setengah-setengah. Dalam Wahyu dikatakan orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Jadi kalau kau mau panas, panas. Kalau kau mau dingin, dingin. Bapak Ibu, mari saudara, ukuran hidup kekal itu adalah hidup sempurna seperti yang Bapak inginkan. Lakukan yang Bapak kehendaki, amin. Sekali lagi saudara harus tahu apa yang Bapak kehendaki dalam hidup saudara, amin. Jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan, ya. Orang ke kiri, saudara ke kiri, orang ke kanan, saudara ke kanan. Jangan ikut ramai. Saudara harus jadi orang percaya yang berbeda dengan keadaan orang percaya di zaman dunia sekarang ini. Melakukan apa yang kita mau itu belum berstandar apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kebanyakan kan kita begitu, betul? Saudara mau melakukan sesuatu buat Tuhan sekalipun itu bertentangan dengan kenyamananmu, mau? Berusaha, berjuang. Kemarin hari Jumat saya katakan proses hidup itu yes, tapi berapa tahun Anda diproses? Harus ada perubahan hidup. Jangan terus diproses. 1 tahun ketemu Anda belum berubah, maklum Bu Pendeta, proses. 2 tahun ketemu lagi Anda tidak berubah, gimana kabarnya Bu? Aduh, masih proses. 4 tahun ketemu, loh kok masih amarahnya meledak-ledak, masih proses. 5 tahun ketemu, loh kok masih belum jadi orang yang baik hati, masih suka marah-marah, masih tidak sabaran, masih proses. Oh, sudah ber4 tahun saudara masih proses. Ini pertanyaan, Anda sakit atau tidak? Anda sehat atau tidak? Saudaraku dikasih Tuhan, kalau Anda tahu firman Tuhan, jangan selalu berkelit di proses saudara. Ya, saya melihat begini, yang lebih mengerikan lagi begini. GSK itu kan selalu berkata itu proses hidup Bu, tapi saya lihat kok jadi proses terus ini, nggak ada perubahan. Saudara, proses itu harus ada tanda perubahan, amin. 1 tahun diproses, harusnya Anda capek, Anda harus berubah, amin. Semalam saya dengar pengajaran, wah, siapa ada ibu yang berkata ini temannya menyebalkan, datang bla 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 gitu ya, cerita bla bla bla. Nah saudara, itu pasti ada maksud Tuhan. Ada tujuan Tuhan mengirim seseorang pada hidupnya. Itu harus dimengerti. Kalau kita nggak mengerti, dia datang terus dia. Apa sih maksud Tuhan ini? Saudara, musuh aja bisa beri pelajaran buat kita. Orang fasik bisa Tuhan pakai untuk kita, betul? Jadi ketika datang seorang, kita harus cari tahu ada apa nih. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki nih, gitu kan? Oh, bisa jadi di situ ada letak sifat kita yang harus ditanggalkan. Nah, kalau nggak sifat kita yang jelek, yang buruk itu ditanggalkan, kita masuk pada proses yang sama terus menerus. Bangsa Israel terus 40 tahun dia terus di situ. Karena apa? Mereka nggak pernah mengerti kehendak Bapa. Ya,
Ya, mereka harus melakukan maunya mereka. Mereka nggak pernah mengerti perasaan Bapa. Betul? Bersungut-sungut terus. Dikasih pertolongan, bersungut-sungut terus. Waktu di Mesir, mereka bilang, "Bahwa Allah, kirimkanlah seorang penolong bagi kami untuk membebaskan kami dari Mesir." Dibebaskan, dikirim Musa. Betul? Setelah keluar dari Mesir, berjalan menuju Kanaan, kan lewat padang gurun, padang pasir. Di situ mereka mengalami kesusahan. Ya iyalah, perjalanan yang panjang. Tapi mereka terus bersungut-sungut. Aduh, bangsa Israel ini terlalu cengeng, saudara. Akhirnya mereka bilang begini, "Musa, lebih baik kami di Mesir." Loh, kemarin minta keluar dari Mesir, betul? Setelah sudah keluar dari Mesir, minta kembali ke Mesir. Waktu di Mesir sudah rasa-rasanya mau menangis darah di sana karena penderitaan yang luar biasa. Tapi setelah mereka di padang gurun lagi menuju Kanaan, Musa masih lebih enak di Mesir. Mesir bisa makan daging katanya. Oh, ini kurang ngajar sekali, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, orang kaya ini tidak mampu melakukan kehendak Bapa. Apa yang sempurna? Saudara sudah lakukan, tanya Tuhan, di gereja saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, Bapak apalagi yang kurang? Kita harus belajar nanya, masih kurang. Kamu melakukan itu karena kamu takut nanti tidak melayani Tuhan. Karena ibu gembalamu bengis. Oh, loh. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kamu harus lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Oh gitu ya Tuhan. Berarti selama ini motivasiku belum benar ya? Iya, benarkan lagi. Ya kita harus terus tanya Tuhan, amin. Dan ketika Tuhan berbicara, saudara harus punya kemauan untuk melakukannya. Sekarang saudara kadang begini, bukan kita mampu atau tidak mampu melakukannya, Anda tidak mau. Halo, amin. Aduh ibu, kan ini proses, ini perjuangan dan saya belum mampu melakukannya. Bukan gak mampu, gak mau. Kalau ada kemauan di situ ada jalan. Itu kok dikatakan orang dunia, betul? Orang dunia aja tahu prinsip itu. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau bicara takaran kemampuan, saudara kita semua bisa bilang saya tidak mampu. Gak mau aja. Kalau saudara katakan Tuhan, aku mau, Anda pasti mendapat kekuatan untuk melakukannya. Ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawabannya apa? Ku jawab tidak. Ku jawab ya, ya, ya. Ketika engkau meresponi apa yang Tuhan kehendaki, Anda pasti diberi kemampuan. Kenapa Anda nggak mampu? Anda nggak mau. Saya banyak sekali menghadapi kehidupan itu, saudara. Bicara mampu nggak mampu tergantung kemauan. Tadi saudara Ibu Wel tuh naik ke atas beribadah, ya kan? Walaupun Pak Yusuf dengan Pak Gembala harus pegang di sini. Naik. Kenapa dia bisa naik? Nggak mampu loh dia. Dia mau. Karena dia mau, Tuhan kirim pertolongan. Maka Ibu Wel bisa ada di lantai 2 karena dia mau. Pak Gembala dan Pak Yusuf bisa paksa, ayo kita beribadah. Enggak mau, aku nggak mampu. Yang Anda nggak mampu nggak bisa. Bapak Ibu bisa nggak bertobat? Bisa. Kenapa saudara nggak bisa? Nggak ada kemauan. Saudara bisa bertobat kalau ada kemauan. Kalau nggak mau, Tuhan pun nggak paksa. Oh, kalau Tuhan mau saya bertobat, Tuhan bisa lakukan. Loh, kok Tuhan? Saudara harus mau, amin. Pemuda kaya ini gak mau, ya sudah, Tuhan gak paksa. Saudara baca gak Tuhan paksa orang muda ini? Dan waktu Tuhan bilang jualah segala milikmu dan bagikanlah ke orang miskin, pemuda itu langsung kaget, diam dan dia pergi. Ada gak Tuhan bilang, jangan pergi? Enggak, atau Tuhan pakai ambil kontak ajaib? Enggak, Tuhan biarkan. Orang kaya itu memilih untuk tidak hidup kekal. Nasib kekal saudara kita yang pilih. Amin. Sekali lagi saya mau tanya, saudara bisa bertobat gak? Bisa berubah gak? Katakan Tuhan aku mau. Kalau saudara gak pernah mau meresponi kebenaran firman Tuhan, gak akan pernah paksa. Pilihan di tangan saudara. Bapak Ibu lihat orang kaya ini, aduh, apa yang gak dia lakukan? Hukum Taurat dia lakukan dengan benar. Tapi hanya satu, dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan minta.
apa yang Yesus minta. Yesus gak paksa juga. Jadi saudara perhatikan hidup ini, nasib kekal kita yang pilih, kita yang tentukan. Jadi saya berharap dengan kebenaran firman Tuhan ini saudara belajar dari orang kaya. Dia aja udah kaya masih memikirkan nasib kekal. Kita hari-hari menangis kok gak mau memikirkan nasib kekal kita. Saudara mau pulang ke surga? Lakukan firman Tuhan. Saudara harus lakukan kehendak Tuhan. Sakit bu, itu harganya. Gak ada saudara bayar harga gak sakit. Menurut saya semuanya sakit karena saya ngalamin juga. Bayar hutang sakitnya. Kenapa sakit? Yang biasa berhutang. Minjam sakit, minta sakitnya. Minta pinjam sakitnya? Nggak sakit. Bayar hutang sakitnya? Kok bisa ya? Minjam nggak sakit, tapi bayar hutang sakit. Namanya bayar sakit, betul? Tapi saudara kita akhir bayar. Apa yang harus kita lakukan buat bayar hutang juga kita? Hutang nyawa loh. Saudara ada hari ini karena pengorbanan Yesus, amin. Apa yang harus lakukan? Bayar harga. Apa bayar harganya? Ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib. Itu harganya harus dibayar. Jadi kalau saudara nggak mau menderita ikut Tuhan, Anda akan duduk yang paling belakang. Saudara mau bersama Yesus dalam kerajaannya, dimuliakan bersama Bapa, ayo bayar harga. Sakit, tahan. Melahirkan aja bisa tahan kok, betul? Sakit. Saya teriak sakit, dokternya bisikin saya anak keberapa? Anak kedua. Kok anak kedua masih teriak sakit? Malah sakit. Anak kedua, ya berarti saudara ikut Tuhan sedap sakit enak. Sakit menabur dengan air mata, tapi kau akan bersorak-sorai kemudian. Amin. Anda mau pilih mana? Tertawa sekarang, menangis kemudian. Menangis sekarang, tertawa kemudian. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu, paksakan dirimu untuk melakukan kehendak Bapa. Walaupun dengan air mata, Anda akan dimuliakan di surga nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus otoritas yang tertinggi. Dan dia adalah ukuran kebaikan yang sempurna. Kenyataan yang terjadi pada ayat yang kita baca tadi, kita belajar pemuda kaya menolak melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Berarti ia menolak untuk hidup kekal. Kalau saudara percaya Yesus, apa yang Yesus minta harusnya Anda bisa berikan. Kalau Anda mau hidup kekal. Saya pernah berdiskusi dengan seorang muda. Dia bilang begini, Ibu Pendeta, bukannya kalau kita sudah percaya Yesus kita pasti selamat? Oke, kalau itu pengertianmu. Sekarang saya tanya kepadamu, apakah percayamu sudah benar? Dia bingung. Maksud Ibu percaya yang bagaimana? Kalau engkau katakan kau percaya Yesus, apakah engkau telah melakukan seluruh tuntutan atau permintaan Yesus? Belum. Kalau engkau belum melakukan apa yang Tuhan minta, berarti engkau belum percaya kepada Yesus. Saudara percaya Yesus, berarti apa yang Tuhan minta kau harus berikan. Semua, tidak ada yang kau sisakan. Sampai dia berkata, kok bisa begitu Ibu Gembala? Masa berarti firman Tuhan itu belum benar? Benar, kau percaya Yesus kau pasti diselamatkan, tapi percayamu harus benar. Kalau kau percaya kepada pribadi Yesus, teladani dia, hidupi apa yang Yesus lakukan, maka kau pasti selamat. Banyak orang berpikir asal dia percaya Yesus pasti diselamatkan. Banyak orang berpikir selama di bumi tidak bisa sempurna. Kalau Yesus menunjukkan pribadi, dia bisa seperti yang Bapa inginkan, kita juga bisa. Pertanyaannya, Anda mau atau tidak? Orang kaya menolak untuk melakukannya, artinya dia melakukan apa yang dia mau. Dia menolak hidup kekal. Bapak Ibu, kalau kau menolak apa yang Yesus minta, engkau menolak untuk hidup sempurna. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Kami mau belajar Tuhan, melakukan perintah-Mu Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, tapi kami mau memilih hidup kekal bersama-Mu di dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bukan pentingnya berapa lama engkau hidup di bumi ini, tapi bagaimana engkau mengisi hari-hari hidupmu sekarang ini. Kapan saja semua insan akan berpulang kepada keabadian. Kapan saja kita bisa mengalami kematian. Penting engkau mengisi hari-hari hidupmu dengan melakukan kehendak Bapa. Buat apa engkau berlelah-lelah, tapi apa yang kau lakukan bukan yang Bapa kehendaki. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati.
aku senang. Biarlah kami mau merelakan semuanya untuk Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu Bapa, hamba berdoa memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki kemauan berubah. Mereka memiliki kemauan untuk meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka memiliki kemauan untuk meninggalkan percintaan dunia. Mereka memiliki kerinduan untuk berubah. Mereka memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, aku mohon padamu, biarlah setiap orang percaya yang ada di tempat ini, mereka mau meresponi kebenaran-Mu ya Tuhan, agar supaya mereka dapat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dan kami akan memikirkan, oh Tuhan, apakah kami akan hidup kekal bersama Engkau atau tidak. Sebuah kengerian kalau kau terpisah dari Bapa. Engkau tidak tahu kapan kau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebuah kengerian kalau kau tidak bersama Bapa dalam kerajaan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Pilihan ada di tangan saudara. Jangan seperti orang kaya tadi. Hukum agama, hukum Taurat dia lakukan, tapi apa yang Tuhan kehendaki dia tidak mau lakukan. Bapa, berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau dapati jemaat tempat ini berkenan di hadapan. Mereka melakukan kebenaran-Mu karena mereka mencintai Engkau. Mereka melakukan setiap kebaikan bukan karena mereka takut hukuman, tapi karena mereka mencintai Engkau. Orang yang mencintai Tuhan akan merelakan apapun untuk Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang saya percaya memberikan satu hal yang baru. Tuhan bukakan buat saya dan saudara. Mari kita ambil komitmen untuk kita mau melangkah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Namun bagi Bapak Ibu yang rindu memberi persembahan dan yang sudah mempersiapkan dari rumah, bisa membawa persembahan di kotak yang sudah ada. Sambil itu saya undang kita semua untuk berdiri dan kita angkat pujian selalu untuk kemudian apa yang seterusnya. Biarlah apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan selalu
ketahui bersama begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Tapi apakah balasanmu kepadanya? Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita buktikan bahwa kita orang-orang yang mengasihi Dia. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tinggalkan saudara. Pikirkan nasib kekalmu sekarang ini. Apakah ketika engkau mati, entah hari ini, entah besok, minggu depan, ataupun tahun depan dan seterusnya, apakah engkau akan masuk surga? Masuk kekal di surga atau kekal di neraka? Engkau harus pertimbangkan dan pikirkan ini matang-matang. Tuhan begitu mengasihi kita. Mari saudara, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kau selalu memberi kami kesempatan untuk mengubah kehidupan kami. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang beribadah secara onsite maupun yang beribadah secara online. Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka, supaya mereka melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Mereka menghidupi kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh. Mereka mau berjuang untuk menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak-Mu di muka bumi ini. Bapa, terima kasih banyak. Hamba berdoa berkati mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya perlindungan-Mu menyertai mereka. Jauhkan mereka dari segala tindakan niat jahat orang, dari segala mara bahaya, kecelakaan. Dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada hari ini ya Tuhan. Ada yang meninggalkan pekerjaannya hanya untuk melayani Engkau pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan juga membela mereka. Berkati jemaat Tuhan juga. Kalau ada yang bekerja juga, mereka meninggalkan pekerjaan mereka sesaat untuk datang beribadah. Tuhan bela mereka, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa menyerahkan perjalanan gereja ini dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini benar-benar menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu, benar-benar menjadi alat Tuhan untuk memuridkan jiwa-jiwa menjadi serupa dengan Yesus. Bapa, terima kasih banyak. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon perlindungan malaikat surgawi Bapa kirim menyertai perjalanan kami, sehingga kami semua tiba di rumah dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian di dalam mengerjakan keselamatan yang Bapa berikan hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, boleh duduk kembali Bapak Ibu. Pengumumannya untuk minggu ini saudara tetap pengajaran ada ya, dan juga ibadah pemuda. Sebentar ada ibadah pemuda remaja jam 4 sore. Saya berharap bagi anak-anak muda yang merasa muda, ayo datang beribadah ya. Saya aja sudah tua masih merasa muda. Ya. Ini Bapak Ibu, arahkan anak-anak kita yang masih muda untuk beribadah. Jam 4 sore sebentar ya. Dan juga untuk ibadah pengajaran lewat Zoom, kita masih tetap adakan via Zoom. Kalau memungkinkan Tuhan kehendaki, kita akan mulai bergerak ke rumah-rumah. Tetapi kalau sudah memang benar-benar sudah diizinkan oleh pemerintah ya. Tapi sekarang masih lewat Zoom. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal ya. Jadi harus jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati semuanya. Ya, puji Tuhan, demikian ibadah kita sudah selesai. Dan sampaikan salam ke kiri dan kanan, muka belakang Anda dengan selamat hari Minggu semua. Puji Tuhan. Ya, semua sama-sama kita lambaikan tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pula untuk Bapak Ibu Jemaat yang menyaksikan ibadah ini dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.
belum mati dari campur memang lah itu saya untuk hari ini. Dia mati karena